Selamat datang di channel MedLife. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe terlebih dahulu channel ini agar semakin berkembang. Anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga, dididik dan diperhatikan dengan baik. Sudah menjadi tugas orang tua agar bisa mendidik anaknya dengan baik. Orang tua adalah tempat anak belajar untuk pertama kalinya. Setiap orang tua memiliki cara dan metode sendiri dalam mendidik anak agar sesuai seperti apa yang mereka harapkan. Banyak orang tua yang berhasil dalam mendidik anak, namun tidak sedikit juga orang tua yang keliru dalam mendidik anak mereka, bahkan karena cara yang salah malah menyebabkan anak jauh dari kedua orang tuanya. Selain menerapkan tips parenting yang tepat, orang tua juga wajib menghindari kesalahan umum dalam mengasuh anak remaja yang tanpa disadari bisa memperburuk proses perkembangan anak. Berikut adalah hal yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap anak. Mencaci maki anak. Mencaci maki anak tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan karena tindakan tersebut bisa memiliki dampak negatif yang serius pada perkembangan dan kesejahteraan anak. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak-anak. Dengan mencaci maki atau menggunakan bahasa kasar, orang tua dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat di rumah. Menghormati dan berbicara dengan baik kepada anak dapat menjadi contoh positif yang penting dalam mendidik mereka tentang komunikasi yang sehat. Mencaci maki anak dapat memiliki dampak psikologis yang serius pada perkembangan anak. Ini bisa mengakibatkan rasa rendah diri, kecemasan, depresi atau masalah emosional lainnya pada anak. Mencaci maki anak dapat menyulitkan komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Menghina anak. Menghina anak salah satu perbuatan yang hendaknya tidak dilakukan oleh orang tua, apalagi di hadapan kawan-kawannya. Bisa jadi anak tidak menangis saat Anda menghinanya, namun hal itu bisa menjadikan anak mati rasa. Anak menjadi sulit untuk dibentuk menjadi anak yang soleh. Ini yang maksud dengan durhaka orang tua kepada anak sebelum anak durhaka kepada orang tua. Jika ada perilaku anak yang Anda nilai kurang baik, berikan anak Anda nasihat yang baik, jangan menghina di hadapan kawan-kawannya. Menghina anak dapat menyebabkan luka emosional yang dalam. Anak yang dihina mungkin mengalami rasa malu, rasa rendah diri dan kebingungan tentang diri mereka sendiri. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis mereka. Menghina anak dapat menghambat perkembangan mereka dalam berbagai aspek. Membandingkan anak dengan anak yang lain. Hal ini sebaiknya dihindari karena dapat membuat anak menjadi pribadi yang berkecil hati dan bahkan bisa menimbulkan rasa benci pada orang yang dijadikan pembanding tadi. Jangankan seorang anak, orang dewasa yang sudah paham dan mengerti maksud dan tujuan dari perkataan orang akan merasa tersinggung jika dibandingkan dengan yang lain. Ketika anak dibandingkan dengan anak lain, mereka dapat merasa tidak cukup baik atau kompeten. Hal ini dapat mengurangi rasa percaya diri mereka dan membuat mereka merasa rendah diri. Pembandingan sosial dapat menciptakan stres dan kecemasan pada anak. Mereka mungkin merasa terus-menerus tertekan untuk mencapai standar atau ekspektasi yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan atau minat mereka. Pembandingan dapat memicu rivalitas dan persaingan yang tidak sehat antara anak-anak. Suka memberikan ancaman. Memberikan ancaman kepada anak adalah tindakan yang tidak dianjurkan dalam pendidikan dan pengasuhan anak. Ancaman bisa memiliki efek yang merugikan pada perkembangan anak dan hubungan orang tua dan anak. Ancaman tidak akan memberikan solusi yang baik dalam mendidik anak. Bahkan ancaman terhadap sesuatu akan menjadikan anak merasa ketakutan seumur hidupnya akan hal tersebut. Ancaman cenderung mengajarkan anak bahwa pemaksaan dan intimidasi adalah cara yang sah untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Hal ini dapat menghasilkan pola perilaku negatif dan konflik dalam hubungan mereka dengan orang lain. Anak mungkin kehilangan kepercayaan pada orang tua mereka jika sering diancam. Melarang anak tanpa sebab. Segala bentuk larangan seperti tidak boleh, tidak ada dan segala macam kata tidak lainnya tanpa disertai penjelasan yang masuk akal akan membuat anak bingung, bahkan bisa membuat anak menebak-nebak sembarangan. Anak memiliki kebutuhan untuk memahami mengapa mereka dilarang melakukan sesuatu. Ini membantu mereka memahami konsep-konsep seperti keselamatan, etika dan tanggung jawab.
Jika mereka tidak diberikan alasan yang memadai, mereka mungkin kesulitan memahami pentingnya aturan atau larangan tersebut. Memberikan alasan yang jelas kepada anak adalah bagian penting dari komunikasi yang sehat. Ini membantu membangun hubungan yang positif dan memungkinkan anak untuk merasa didengar dan dihargai. Tanpa penjelasan yang memadai, anak mungkin merasa bingung atau terluka oleh larangan tersebut. Itulah hal yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap anak.